buku beliau yang menceritakan berbagai persoalan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman ngobrol pikiran Roman Kopi. Kembali lagi kita bertemu pada malam hari ini berdiskusi tentang berbagai tema yang ada baik di Sumatera Utara maupun di Kota Medan, bahkan di isu-isu yang bersifat nasional yang menyangkut dengan persoalan-persoalan kita di daerah. Pada malam hari ini telah bergabung bersama kami ada Bang Ansor Harahap. Ya, betul. Bang Ansor ini saya bilang aktivis, dan perjalanan beliau saya juga cukup banyak tahu karena sama-sama dulu di komisariat HMI di Fakultas Sastra USU FIB. Beliau adalah ketua komisariat hingga kemudian menjadi bendara Batko HMI Sumatera Utara. Kemudian sekarang juga aktif di KNPI Sumatera Utara ya Bang. Betul. Apa kabar Bang Ansor? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Pak Bambang. Ini semua sebenarnya diskusinya sangat ringan, tetapi kami berusaha menghadirkan bobot diskusi, terutama pada malam hari ini. Tema yang akan kita bawa adalah seputar otonomi daerah, pilkada, dan juga nanti akan menyinggung soal dana desa. Bagaimana daerah-daerah berkembang hari ini di tahun 2020 ini, bagaimana kacamata Bang Ansor melihat ini. Karena di beberapa tahun yang lalu Bang Ansor banyak sekali menulis di media massa dan juga sering turun ke jalan menyuarakan aspirasi masyarakat di daerah tentang perkembangan daerah. Salah satu buku beliau adalah pernah terbit Melawan Tirani Lokal. Ini buku beliau yang menceritakan berbagai persoalan yang ada di daerah, terutama soal perkembangan kepala daerah. Kemudian kalau dibaca di buku ini, ada Bang Ansor ketika itu mulai semacam memprediksi ya Bang, memprediksi bahwa ada tirani lokal, ada raja-raja kecil dari otonomi, ekses dari otonomi daerah itu. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, ini pada malam hari ini akan kita diskusikan teman-teman ngobrol pikiran Roman Kopi. Nah, pertanyaan pertama saya Bang Ansor, bagaimana Bang tahun 2020 Abang melihat otonomi daerah hari ini seperti apa? Meskipun sedang di tengah moratorium ya, apa yang Abang lihat dari proses otonomi daerah hari ini? Ya, terima kasih pada Adinda atau Saudara Bambang Saswanda di kesempatan yang berbahagia ini. Pertama, saya sebelum menjawab apa yang Saudara atau Adinda sampaikan, pertanyakan di kesempatan ini, saya secara pribadi sangat mengapresiasi usaha dan upaya yang dilakukan ini, yang menggabungkan antara bisnis dan kreativitas serta juga mencerdaskan. Saya kira tidak banyak yang memadukan antara kedua komponen ini secara beriringan, tapi Saudara Bambang bisa memulai dengan penuh semangat dan optimisme meski menjumpai hambatan-hambatan yang terkadang mungkin cukup serius, sebagaimana dia Pak Bambang menyangkut otonomi daerah, perkembangan dan korelasinya di kontemporer ini. Sebenarnya saya tidak begitu, ataupun mungkin kita semua tidak begitu bisa menaruh harapan yang besar terhadap apa yang diproduksi dari proses penyelenggaraan pilkada kita saat ini. Semestinya memang otonomi daerah dan penyelenggaraan pilkada itu beriringan dalam rangka untuk sama-sama menghasilkan apa yang menjadi hakikat ataupun tujuan awal dari otonomi daerah itu. Otonomi daerah kan hakikatnya tujuannya kita tahu. Pertama ya tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, mendekatkan pelayanan publik. Yang ketiga, untuk kemandirian daerah itu sendiri, meningkatkan daya saing dan lain sebagainya. Artinya spirit otonomi daerah dalam proses perjalanannya sesungguhnya tidak berbanding lurus dengan proses pelaksanaan ataupun penyelenggaraan pilkada. Bahwa kalau saya melihat dan bisa kita simpulkan, ternyata ada dua sisi yang berlawanan antara otonomi daerah dengan pilkada.
kalau saya memandang justru otonomi daerah kita ini sejak lahirnya terakhir kan otonomi daerah dipayung ataupun diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang sebelumnya setelah mengalami perubahan di tahun 2015 juga Undang-Undang Nomor 2 dan sebelumnya itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Tapi perlu kita ingat bahwa spirit otonomi daerah ini paling menggema dan paling berkesan bagi Republik ini itu tentunya sejak bergulirnya reformasi. Jadi bisa kita simpulkan otonomi daerah ini lebih nyata dan lebih terasa itu sejak reformasi, sekalipun sejak tahun 45 ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 45 tentang Komite Nasional Daerah. Kemudian di tahun 65 juga ada undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah, 74 dan seterusnya. Tapi spirit yang paling kita terasa dan paling menggema dan diharapkan itu menjadi salah satu solusi dari pelaksanaan tatanan kenegaraan kita itu di tahun 99 yang kita kenal dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99. Bergeser 32, 23 dan seterusnya. Bahwa spiritnya sebenarnya sudah bagus. Secara kelembagaan Undang-Undang Otonomi Daerah itu sudah terbentuk begitu kuat. Artinya pendelegasian wewenang di pusat ke daerah itu juga sudah lumayan kuat. Sekalipun di belakangan ini juga ada beberapa urusan-urusan tertentu yang ditarik kembali ke pemerintah pusat. Saya kira itu langkah penarikan itu sebuah langkah yang baik demi tidak terjadi bias yang lebih jauh di daerah. Nah, korelasinya dengan pilkada, saya sampaikan tadi bahwa ternyata pilkada dan otonomi daerah ini tidak beriringan dan tidak bersenyawa untuk sebuah kebaikan, justru bertolak belakang karena otonomi daerah ini dibelenggu oleh sistem pilkada kita dan praktek-praktek pilkada kita. Sehingga yang terjadi belakangan ini terjadi kompleksitas persoalan yang mengemuka dan yang paling kentara mendominasi persoalan-persoalan otonomi daerah dalam konteks pilkada. Salah satu yang belakangan ini juga agak disentuh oleh beberapa pihak, yang ini soal mahar politik, kemudian politik uang, kemudian pecah kongsi kepala daerah dan wakil kepala daerah, kemudian politik dinasti, kemudian pemanfaatan APBD untuk kepentingan politik, kemudian korupsi. Perlu kita ingat kepala daerah yang dipilih oleh melalui proses demokrasi yang kita sebut pilkada ini kan, ternyata lebih 100 sudah yang ditangkap KPK. Lebih 100 yang ditangkap KPK akibat korupsi. Kenapa dia korupsi? Itu tidak serta-merta berdiri sendiri. Ada proses panjang yang memang dalam regulasi dan aturan itu ya diciptakan sendiri, diciptakan elit melalui undang-undang. Misalkan jamak kita dengar dan sulit menghindarinya, mulai dari proses rekrutmen calon kepala daerah. Itulah mahar politik yang kita sebutkan. Kemudian selain mahar politik, kos dia dalam kampanye dan juga perekrutan tim saksi. Yang kemudian juga misalkan ada press money menjelang pilkada, money politik untuk ke vote, serangan pajar ke pemilih. Ini bentuk kenyataan ya, sekalipun di atas kertas tidak bisa kita buktikan, sulit dibuktikan, tapi dirasakan dan kita akui bersama-sama. Itu terjadi ya Bang? Itu yang terjadi di pilkada. Nah, oleh karena itu selama proses rekrutmen calon kepala daerah dengan kos yang tinggi, dengan proses yang tidak baik, tidak ideal, maka jangan kita harapkan otonomi daerah ini akan menjumpai spiritnya, menjumpai tujuannya, kesejahteraan masyarakat, kemudian pelayanan publik yang baik, kemudian kemandirian. Tidak ada. Itu hampir bisa dibilang, saya kira omong kosong. Makanya hampir
di Sumatera Utara misalkan, mana ada daerah yang kemandirinya baik, mana ada PAD yang mengalami signifikansi yang luar biasa. Semua masih bergantung kepada dana pusat, daudak dan lainnya. Oke, baik. Kita tahan sebentar, Bang. Ini kalau kita dudukkan persoalannya gitu ya. Ini sudah clear, sudah jelas bahwa produk dari otonomi daerah itu salah satunya itu tadi, bahwa dia menyeret kepada pilkada yang tidak ideal, kemudian proses rekrutmen calon kepala daerah yang berkelindan di persoalan ada mahar politik dan sebagainya. Meskipun mungkin para elit mencoba untuk menyatakan itu tidak ada gitu, tapi pada kenyataannya kan kita melihat itu di tengah-tengah masyarakat. Ada dua, Bang. Pertama tadi prosesnya itu yang menambah daftar masalah, kemudian yang kedua figur-figur yang muncul juga tidak menawarkan sesuatu yang menggembirakan bagi publik. Iya, betul. Ini dua persoalan ya. Kalau kita bilang oke lah kalau misalnya money politik dan sebagainya itu terjadi, tetapi figur yang diajukan atau figur yang diletakkan untuk ke masyarakat itu adalah figur yang dalam tanda kutip punya kemampuan. Tentu kan proses perjalanan itu masih bisa ada yang diharapkan oleh masyarakat. Ini dua-dua sudah figurnya tidak punya kemampuan, prosesnya juga penuh dengan intrik gitu, Bang. Iya, betul. Nah, inilah wajah otonomi daerah dan pilkada ya. Meskipun tidak bisa kita generalisir. Mungkin ada 1-2 daerah yang berkembang dengan baik. Mungkin di luar Sumatera Utara mungkin, gitu ya. Betul. Nah, kritik Bang Ansor terhadap ini apa? Dengan dua persoalan tadi. Ya itu tadi. Ini kan undang-undang ini kan di DPR RI digodok dan juga disahkan kan. Jadi ya nampaknya memang elit di Jakarta itu tidak mau spirit otonomi daerah itu juga menjadi spirit otonomi politik, desentralisasi politik tadi kan. Misalkan ya berkaitan dengan tadi ya rekomendasi itu ya memang harus dari pusat, itu diatur di undang-undang. Rekomendasi harus dari pusat. Kenapa? Dengan demikian maka yang terjadi semakin minimlah proses kaderisasi politik. Semestinya partai politik ini kan di daerah juga diharapkan itu untuk melakukan proses kaderisasi tokoh-tokoh politik yang kemudian nanti ada calon pemimpin yang mumpuni dan punya kompetensi yang dijual ataupun dikompetisikan di ajang pilkada. Tapi kenyataannya terbalik. Justru partai politik mencari calon-calon yang juga dilalui dengan proses berdagang, proses transaksional. Ya kenapa bisa demikian? Ya karena tidak ada proses politik. Kemudian juga rekomendasi juga masih di pusat. Banyak ini kan yang tidak sesuai dengan proses mekanisme partai kan, dan tidak sesuai dengan aspirasi ataupun kearifan yang di daerah masing-masing. Nah, itu Bang Ansor, apakah mungkin sekiranya proses rekomendasi calon kepala daerah misalnya bupati apakah memungkinkan dalam sistem ketatanegaraan kita ya? Apakah memungkinkan misalnya calon kepala daerah, calon bupati rekomendasinya cukup di pengurus partai di tingkat kabupaten gitu ya? Kalau dia rekomendasi gubernur berarti dia rekomendasi dari pengurus partai di tingkat provinsi gitu ya? Apakah memungkinkan dalam sistem negara kita? Sehingga proses transaksi sampai ke pusat ini kan kita diberikan otonomi. Iya, betul. Otonomi daerah ini kan dikelola oleh eksekutif, legislatif dan sebagainya. Betul. Eksekutifnya itu kan ditunjuk, rekomendasi diberikan di pusat. Iya. Artinya secara pengelolaan kedaerahan kita otonomi, tapi secara politik kita tidak merdeka sebenarnya. Tidak merdeka. Nah, apakah mungkin Bang Ansor? Segiannya mungkin. Beriringan dengan semangat otonomi daerah itu, biar daerah itu betul-betul tidak objek politik kan, tapi betul menjadi subjek secara utuh. Bisa saja undang-undang ini kan ya kalau digulirkan dan diwacanakan kemudian dirumuskan dengan baik, kalau semangatnya itu untuk kebaikan saya kira mungkin saja. Cuman memang ya di sana terdapat kepentingan yang luar biasa, mungkin ya elit pusat juga sepertinya itu akan sulit, akan berat mendelegasikan ke dalam sebuah undang-undang kuasa dan wewenang pusat itu ke daerah, karena itu akan juga bisa-bisa juga akan memangkas proses atau arus pendapatan di pusat. Pasti memangkas karena mereka juga ada juga
transaksi dulu. Ya ada juga sebelum itu juga ya mereka terpilih jadi ketua partai politik juga melewati proses transaksional. Mereka mensubsidi pemilih-pemilih yang punya hak suara di Musra atau di Munas atau di Kongres kan. Kemudian juga mereka memobilisasi, memfasilitasi dan sebagainya macam ini kan kos yang tinggi. Lantas efek dari itu di setiap momentum dan kesempatan mereka juga berpikir begitu. Nah, sehingga partai politik kita tidak ada yang sungguh-sungguh memikirkan itu kepentingan rakyat, tidak ada yang sungguh-sungguh. Jadi orientasi partai politik di Republik kita ini ya realitanya ya memang orientasi kekuasaan. Persoalannya kekuasaan yang diorientasikan pun hanya alat untuk memperkaya diri, memantapkan kemapanan kehidupan, kemudian fasilitas kehidupan dia dan lain sebagainya. Ya, kayaknya persoalan problem partai politik ini ya Bang Ansor. Kemarin kita juga ada podcast di sini, ada diskusi bersama Bang Soebul Ansor Siregar. Iya betul. Nah, menurut beliau ya pintu masuk persoalan di daerah itu adalah pilkada. Ya. Untuk melihat problemnya. Itu sebenarnya dilihat dari awalnya proses pilkada itu. Betul. Karena di situ ada transaksi, kemudian sebagainya gitu ya. Nah, seharusnya menurut dia ya mulai dari pengawasan KPK itu sudah masuk di level itu, sudah masuk dari proses transaksi, bagaimana pengajuan rekomendasi dan sebagainya. Kemudian setelah melihat itu dia melihat memang partai politik kita tidak partai politik modern ya. Artinya kita bingung nih, partai politik ini kan butuh kos yang besar. Nah, sumber kos mereka itu, sumber pendapatan mereka kan nggak jelas aturannya seperti apa. Nggak jelas. Nah, beliau melihat mending aja negara kasih uang per partai politik, tapi bisa menjelaskan bahwa dana yang bergulir ke dalam partai politik itu adalah dana yang legal gitu. Dari kebijakan negara ya, keputusan negara. Betul. Apakah itu memungkinkan Bang Ansor? Karena problemnya saya lihat Bang Ansor juga kita bicara politik daerah, kita bicara otonomi daerah, biang keroknya juga lagi-lagi partai politik itu. Di partai politik dan di proses pilkada. Mungkin saja, maka saya juga sepakat dengan pendapat pakar-pakar otonomi daerah, politik dan lainnya dalam rangka soal memberikan solusi konstruktif terhadap problem kita ke depan. Saya juga sepakat bahwa ada dua secara aturan main, regulasi ini mungkin perlu dipikirkan, perlu direkonstruksi kembali untuk lebih baik. Misalkan misalkan dana saksi, dana kampanye itu dibiayai APBD kan. Kemudian proses seleksi calon kepala daerah itu juga diperbaiki, mulai dari pendidikannya, kemudian mahar politik juga bisa diawasi lebih ketat. Bisa juga rekomendasi itu dipikirkan bagaimana apa jalan tengahnya kan. Kemudian masa kampanye itu diperpendek. Kemudian bagaimana rekap perhitungan suara itu dibuat lebih simpel, pelantikan kepala daerah itu lebih simpel ya kan. Banyak sebenarnya masih memungkinkan, ada beberapa solusi-solusi yang ditawarkan oleh pakar-pakar otonomi daerah dan politik di Jakarta sana. Banyak saya baca beberapa literatur, saya kira usulan-usulan itu cukup layak untuk dipertimbangkan demi kebaikan kita, sehingga apa yang menjadi esensi dan tujuan besar dari otonomi daerah ini tercapai. Jangan saat sekarang ini semua paradoks. Saya melihat paradoks tidak ada yang linear antara semangat undang-undang dengan kenyataan. Justru kebalikannya. Ya, paradoks tadi saya bilang, maksudnya kewenangan ini tidak berbanding dengan untuk memberikan kebaikan. Justru lingkungan kita rusak, korupsi merajalela, kemudian penempatan pejabatnya tidak prinsip right man on right place ya kan. Kemudian ya dan lain sebagainya. Saya kira sangat banyak sekali. Ini hulunya ya di regulasi dan political will kita secara bersama-sama. Nah, kalau di hulunya saja sudah busuk dan tidak baik, ya udah dipastikan hilirnya juga udah akan tercemar semua. Begitu juga selama kos politik pilkada, selama proses pilkada itu buruk dan tidak sesuai dengan semangat awalnya, ya tentunya tidak bisa kita harapkan pemerintahan yang baik juga. Tetap pemerintahan yang korup, ya masyarakat tetap sebagai penonton, ya raja-raja kecil semakin kuat, dinasti semakin merajalela. Saya kira begitu. Jadi proses politik dan rekrutmen calon kepimpinan itu tidak akan jalan dengan baik. Hanya dua apanya jadi ukurannya, uang dan kekerabatan dan kedekatan.
Hanya itu yang menjadi. Semua yang bertarung ini mayoritas baik di pileg dan juga di pilkada semua mengandalkan uang dan jaringan kekeluargaan di kekuasaan. Nah, kayak kita ini Pak Bambang, Saudara Penonton aja lah, Bambang, penonton ya aja jadi ya. penonton. Karena nggak punya kegerabatan. Penonton pun kalau permainan itu bagus, ya kita masih senang, masih bisa kita mau tepuk tangan kan. Tapi yang ditonton itu sesuatu yang buruk, waduh kita juga menangis. Jadi ya sehingga otonom daerah kita ini melahirkan air mata yang terus berkepanjangan. Nah, kalau hulunya dan salurannya tidak kita perbaiki, tidak ada political will secara bersama-sama, tidak ada perubahan regulasi untuk mempersempit ruang mahar politik, money politik, dan proses rekrutmen calon yang memadai kompeten, jangan kita harapkan kepemimpinan yang baik. Karena kita melihat Bang Ansor seringkali ya dalam proses rekrutmen calon kepala daerah ya, seringkali yang kader partai ini partainya tidak mendukung, terakhir pindah gitu. Ya, betul. Kemudian ada yang dia punya kapasitas yang bagus, tetapi tidak punya dukungan finansial yang baik, sehingga partai politik kadang-kadang berhitung karena kos politik tadi yang tinggi. Ini kan kayak labirin persoalan. Iya, betul. Yang sebenarnya kan kita sudah tahu Bang Ansor persoalan ini ya. Tetapi juru kunci persoalannya yang menuntaskan persoalan itu adalah partai politik karena ada regulasi ya. Ada di DPR RI sana untuk legislasinya seperti apa kan. Nah, jalan tengahnya apa Bang? Dengan kondisi yang seperti ini gitu. Kita himbau masyarakat jangan misalnya ada himbauan masyarakat tolak money politik. Ini kan himbauan seperti himbauan yang menurut saya himbauan yang agak memang ideal untuk menghimbau orang tidak menggunakan tapi agak dilema gitu agak dilema karena persoalannya ya masyarakat kita juga belum terdidik secara politik di level ini ya. Artinya belum benar-benar memberi pelajaran bagi figur-figur yang muncul dengan kapasitas dengan kekuatan uang. Akhirnya kan keluhan terus yang terjadi. Setelah terpilih kita melihat satu yang unik gitu ya. Pasangan calon kepala daerah itu berpasangan ketika naik. Kemudian ketika salah satu tersangkut kasus, itu kan tidak harusnya kan visi misi itu dibangun berdua ya Bang Ansor. Ketika satu bermasalah kenapa ya nggak ada budaya dua-duanya turun gitu ya. Atau kalau ketika kepala daerahnya kena, wakil kepala daerahnya juga harusnya dikaitkan gitu. Kenapa? Karena kan kita mencoblos itu kan pasangan, bukan perorangan. Kalau menurut Bang Ansor itu gimana? Ya, itu persoalan persoalan siapa yang melakukan dan apa yang dilakukan kan. Jadi dalam konteks itu memang tidak bisa juga harus dilibatkan orang yang tidak berbuat misalkan kan ada karena proses untuk ini Bang, untuk memecah kebiasaan pecah kongsi itu. Sehingga kan calon-calon kepala daerah itu berusaha supaya mereka baik-baik saja gitu. Karena kalau satu bermasalah dua-duanya mundur gitu. Harus bisa kita pisahkan antara persoalan hukum, persoalan tindakan personal kan. Karena kewenangan juga kan berbeda kan. Nah, itu tadi. Jadi saya kira jalan tengah ya tidak ada selain dari kita menata kembali regulasi kita, peraturan kita. Kan itu jauh Bang. Menata regulasi itu kan sesuatu yang sangat jauh ya. Ada kewenangannya di tingkat pusat. Iya, betul. Maksud saya di level kita di daerah ini supaya jangan jadi bulan-bulanan terus nih daerah ini. Sebenarnya di level di tingkat kita hampir tidak ada ruang yang luas untuk mengubah keadaan ini, tidak ada. Tidak ada ya. Hanya jalan yang bisa kita tempuh ya melakukan pencerahan pendidikan politik ya ke komunitas-komunitas, ke masyarakat secara langsung, ke ya orang-orang banyak yang terlibat. Aktivis-aktivis demokrasi misalkan kan banyak yang terlibat melakukan pencerahan di semua tingkatan. Saya kira hanya itu yang ya selebihnya semua aturan-aturan yang normatif misalkan pengawasan Bawaslu, kemudian KPK juga bisa mempertajam pemantauannya dan lain-lainnya. Kalau semua berfungsi dengan idealnya ya saya kira mungkin itulah cara kita untuk memperkecil. Sekalipun selalu saja kalau namanya politisi ya licik dan licin ya kan selalu ada jalan. Mereka akan mencari cara untuk melakukan ataupun menjalankan misinya demi mencapai sebuah kekuasaan. Jadi sulit sekali kita memantau itu secara utuh atau mengawasi itu secara utuh, tapi kalau untuk memperkecil mungkin bisa saja lah kan. Memperkecil sangat mungkin. Memperkecil bisa.
ini sudah tahun 2020 Bang Ansor. Hmm. Dari kacamata Bang Ansor nih, perkembangan daerah-daerah hari ini. Seperti apa Bang Ansor melihat, terutama daerah-daerah yang mungkin bersinggungan dengan Bang Ansor. Seperti apa pasca sudah dijadikan otonomi daerah, sudah diotonomikan, sudah diberi kewenangan sendiri. Karena saya melihat satu kata kunci otonomi daerah itu adalah inovasi kan, memberikan kebebasan kepada daerah untuk berinovasi gitu ya. Inovasi ini kadang kita lihat tidak muncul sehingga PAD-nya segitu-segitu aja gitu ya. Nah, Bang Ansor melihat hari ini setelah daerah-daerah diberikan kewenangan untuk mengelola ke daerahnya sendiri, apa yang Bang Ansor lihat? Apakah progres atau masih ya wajar karena proses belajar daerah untuk mandiri gitu, atau ini sudah jauh dari realnya? Sudah jauh. Sebenarnya kan kalau di Sumatera Utara misalkan sejak tahun 2000-an sudah ada pemekaran kan, sekitar tahun 2003 2002 itu Serdang Bedagai, kemudian Ekstaput kan. Kemudian lebih semarak lagi itu di tahun-tahun 2008 kan. Tapi saya melihat kalau dari garis yang lebih jernih berpikir kan, tidak ada sesuatu yang layak kita banggakan. Ukurannya misalkan, kalau lah misalkan infrastruktur yang menjadi ukuran kan, salah satu kemajuan itu tetap ya memang jadi ukuran kan, salah satu mengukur kemajuan daerah kan. Tapi itu juga tidak berbanding lurus dengan alokasi anggaran selama sejak dia mekar hingga saat sekarang ini dengan infrastruktur yang dihadirkan. Kenapa? Ya karena APBD itu juga disiasati untuk kepentingan-kepentingan yang bisa dikorup. Di fisik juga bisa dikorup, di perjalanan dinas juga misalkan bisa dikorup. Jadi APBD itu diset dengan segala teknis dan kemampuan dan keahlian dan alibi serta argumentasi itu diset untuk di markup dan di markdown. Sehingga itu tetap saja celahnya sangat terbuka lebar untuk dikorup oleh mereka penguasa-penguasa. Jadi apa yang kita dapatkan, ya memang ada yang kita dapatkan pembangunan apa segala pelayanan lebih dekat segala macam, tapi itu juga belum berbanding lurus, masih sangat jauh. Bahkan ya pembangunan juga infrastruktur itu banyak juga rusak sebelum waktunya. Di lain hal malah dengan adanya kewenangan ini memberikan izin ini juga diperjualbelikan, diperdagangkan, lingkungan kita rusak, terjadi banjir, masyarakat justru banyak juga bencana. Adapun pembangunan secara fisik kasat mata, tapi bencana juga diterima, dialami kan. Dampak dari itu ya, Bang. Dampak dari itu tadi. Jadi belum lagi bicara yang lebih filosofis, belum lagi bicara yang lebih sakral, belum lagi bicara yang lebih fundamen, belum lagi bicara hal yang yang lebih visioner, nggak ada. Tapi ini lagi-lagi bermula dari pemimpin memang ya begitulah adanya. Ada pemimpin yang pemabuk, bukan sekedar ala kadar. Selain dia ala kadar, tidak punya gagasan, tidak punya strong leader kan, tidak punya inovasi kan. Dia juga penyakit yang mempengaruhi psikologi dia, mempengaruhi psikologi dia selaku pemimpin terhadap kebijakan dia juga banyak. Misalkan cakaplah ini jangan kita anggap remeh persoalan privasi itu menyangkut dengan persoalan publik. Itu kan urusan pribadi. Tidak, jangan begitu kita menganggap soal tanggung jawab kepemimpinan ini. Misalkan pemabuk, penjudi, perempuan dan lain sebagainya ya kan, penyakit-penyakit yang sering melekat di pejabat ya kan. Jangan kita anggap sepele itu. Hal yang demikian itu sesungguhnya secara psikologi dan alam bawah sadar kita itu mempengaruhi juga bagaimana bawaan kita dalam memimpin. Urusan privasi yang sifatnya begitu privat itu mempengaruhi hal publik. Jadi tapi begitulah keadaannya ragam kepala daerah kita gitu, sehingga tidak ada yang mercusuar. Masih agak berbeda dengan wilayah Jawa, kemudian Sulawesi. Sekalipun dengan segenap persoalan proses rekrutmennya, tapi ada kayak Pak Bambang bilang tadi, masih ada calon pemimpin yang cemerlang, yang gagasannya mendunia dan lain sebagainya ya. Oke, ini satu yang muncul lagi nih Bang Ansor di problem ini. Ada problem yang menyebut, ada orang yang menyebut begini, kondisi kita makin buruk karena trias politika bilang eksekutif, legislatif, yudikatif itu sudah saling ini.
bahwa legislatifnya berlaku kayak eksekutif, ikut-ikutan menggiring proyek, kemudian implementasi proyek, kemudian eksekutifnya ikut-ikutan menjadi yudikatif, yudikatifnya ikut. Nah, ini dalam ilmu politik, Bang Ansor, dalam ilmu politik sebenarnya apakah ini sudah diprediksi dalam ilmu politik, dan apa obat yang pernah misalnya negara lain atau daerah lain pernah terjadi dan ada treatment yang dilakukan sehingga semua kembali kepada koridornya? Apa yang menurut Bang Ansor ini? Fenomena apa ini? Ya, fenomena ini ya sejak zaman dahulu pun tetap ada kan, dan di mana-mana di negara manapun ada kan. Artinya kadarnya saja yang berbeda-beda dan kemampuan untuk mengontrol, mengelola soal tidak berjalan idealnya di garis masing-masing fungsi-fungsi tres politika ini kan. Tetapi ya itu tadi, karena memang penegakan hukum kita rendah, kemudian juga political will kita juga untuk on the track di mana yang menjadi wilayah kita masing-masing juga rendah, sehingga ini semraut dan kacau balau semua secara de factonya ya banyak yang saling mengengkangi dan saling mengintervensi dan saling ya mengambil keuntungan di masing-masing pihak. Nah, ya ini ya harapan kita dengan semakin kuatnya civil society ini, semakin luasnya peran masyarakat ini, kita harapkan hal-hal seperti ini bisa terkikis. Lambat laun sekalipun proses yang panjang, karena membangun sebuah tatanan dan peradaban yang signifikan tentu juga punya proses yang panjang. Ya sejauh ini ada juga, tidak kita nafikan juga perubahan-perubahan keberadaan civil society di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara kita kan. Nah, ini yang perlu diberikan porsi yang lebih baik secara undang-undang, juga perlakuan oleh pemerintah, karena juga pilar misalkan konteksnya kaitannya dengan otonomi daerah, ya pilar otonomi daerah itu 3, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Ini jangan dilupakan. Nah, sektor masyarakat ini harus betul-betul menjadi subjek, tidak kuat ya, Bang? Harus kuat. Nah, bagaimana caranya kuat? Ya, selain sumber dayanya, dan juga harus ada keikhlasan dan keluasan, keterbukaan, akuntabilitas oleh eksekutif dan sektor swasta tadi, menempatkan posisi masyarakat ini untuk saling berperan dan memberikan kontribusi yang konstruktif dalam kemajuan daerah, menjalankan peran masing-masing gitu kan. Dengan baik. Nah, Bang Ansor, ini tadi otonomi daerahnya, kalau saya katakan begini, apakah Bang Ansor sepakat? Apakah otonomi daerah kita itu kondisinya sakit? Sakit. Ya, harus kita akui sakit. Harus kita akui sakit. Karena di hulunya juga sakit. Ibarat tubuh ya kan. Ya, di kepala sakit, di pikiran sakit ya kan. Semua sakit ya. Ya, semua terkena. Hanya gerak-gerak kecil, gerak-gerak biasa saja. Yeah. Tapi tidak punya tenaga yang tidak punya tenaga kebaikan yang lebih luas gitu kan. Ya, saya kira sakit. Ya memang sengaja elit ini menyakitkan masyarakat ini. Dia tidak berupaya untuk memberikan kecerdasan kepada masyarakat. Semestinya ya diberikan dia, tapi macam mana pula dia memberikan pencerdasan? Proses dia saja ke situ sangat buruk. Misalkan untuk jadi DPR kabupaten itu kayak di kampung kita di Padang Lawas misalkan kan, ya kurang lebih rata-rata 1 miliar untuk bisa menjadi DPR kan. Berarti orang-orang seperti kita semakin sedikit ruang kita untuk. Oke, baik. Saya tadi untuk menjadi anggota legislatif di level daerah saja minimal kita harus menyiapkan uang 1 miliar ya. Kurang lebih. Itu operasional dan sebagainya ya. Ya. Nah, baik teman-teman, ngobrol pikiran ini semakin kesini semakin detail kita berdiskusi sampai kepada penyebutan angka yang Bang Ansor secara terbuka tadi bilang pengalaman akan semakin sulit ruang bagi orang-orang yang punya pikiran, punya gagasan, tetapi tidak punya dukungan finansial yang baik untuk masuk dalam kontestasi politik, terutama di legislatif dan eksekutifnya gitu. Baik teman-teman, kita rehat sebentar. Kita akan kembali bergabung setelah kami akan berdiskusi lebih panjang lagi dengan Bang Ansor. Terutama ada tema yang paling menarik nih. Apakah undang-undang desa, terutama soal dana desa, itu sebenarnya menjadi treatment bagi persoalan otonomi daerah atau malah menambah masalah di
di otonomi daerah itu sendiri. Karena kita melihat banyak dana desa itu, ya kita mendengar kepala desa sudah menjadi raja-raja kecil. Kalau dulu yang jadi raja kecil hanya kepala daerah, Bang. Iya, betul. Hanya bupati, hanya wali kota mungkin jadi raja kecil. Sekarang yang menjadi raja kecil baru adalah para kepala desa. Bahkan dalam buku ini saya ada satu judul Quo Vadis ya. Ada kata Quo Vadis yang dikutip oleh Bang Ansor. Nanti akan kita diskusikan di part yang kedua. Baik teman-teman, sampai ketemu lagi di part kedua.